Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmawati Nur Prawiratiwi dengan NIM 22501910039 dari kelas A, kelompok 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu tugas sebelum praktikum pada praktikum farmasi terpadu, yaitu bab 5, pelayanan kefarmasian. Selamat menyaksikan. Apa itu pelayanan kefarmasian? Pelayanan kefarmasian merupakan suatu pelayanan dan pertanggungjawaban kepada pasien berkaitan dengan sediaan farmasi untuk mencapai hasil pasti yang meningkatkan mutu kehidupan pasien. Standar pelayanan kefarmasian di fasilitas kesehatan. Fasilitas kesehatan merupakan tempat di mana para tenaga kesehatan seperti dokter, apoteker, perawat, ataupun nakes lainnya melakukan suatu layanan dan pertanggungjawaban kepada pasien yang berkaitan dengan tugasnya masing-masing pada standar pelayanan kefarmasian di fasilitas kesehatan, yaitu apotek, klinik, puskesmas, dan rumah sakit meliputi yang pertama, pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai. Kemudian yang kedua ada pelayanan farmasi klinik. Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai atau BMHP berdasarkan petunjuk teknis standar pelayanan kefarmasian Direktorat Pelayanan Kefarmasian Kemenkes RI nomor 2019. Merupakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, penggunaan, hingga pemusnahan barang farmasi dan alat kesehatan untuk menjamin ketersediaan mutu, keamanan, serta efisiensi penggunaan di fasilitas pelayanan kefarmasian. Tujuan utamanya yaitu menjamin agar obat, alat kesehatan, dan BMHP selalu tersedia, bermutu, dan digunakan secara rasional untuk mendukung pelayanan pasien. Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai atau BMHP di fasilitas pelayanan kefarmasian meliputi yang pertama ada di apotek, yaitu perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan, dan pelaporan. Selanjutnya, ada pengelolaan di puskesmas. Yang pertama, perencanaan, permintaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pengendalian, pencatatan, dan pelaporan, serta pemantauan dan evaluasi. Selanjutnya, pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai atau BMHP di rumah sakit. Yang pertama ada pemilihan, perencanaan kebutuhan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan dan penarikan, pengendalian, dan yang terakhir administrasi. Kemudian ada pengelolaan di klinik dengan rawat inap. Yang pertama pemilihan, kedua perencanaan, ketiga pengadaan, keempat penerimaan, kelima penyimpanan, keenam pendistribusian, ketujuh pemusnahan dan penarikan, kedelapan pengendalian, dan yang terakhir yaitu administrasi. Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai. Yang pertama ada pemilihan. Pemilihan merupakan kegiatan menetapkan jenis sediaan farmasi, alkes, dan BMHP sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua ada perencanaan kebutuhan, merupakan kegiatan untuk menentukan jumlah dan periode pengadaan sediaan farmasi, alkes, dan BMHP sesuai pemilihan untuk jamin terpenuhinya kriteria tepat jenis,
tepat waktu, tepat jumlah, dan efisien. Yang ketiga ada pengadaan, yang merupakan kegiatan untuk merealisasikan perencanaan kebutuhan. Yang keempat ada penerimaan, merupakan kegiatan menjamin kesesuaian jenis, spesifikasi, jumlah, mutu, waktu, penyerahan, dan harga tertera dalam kontrak atau surat pesanan dengan kondisi fisik yang diterima. Yang kelima, distribusi, merupakan kegiatan menyalurkan atau menyerahkan sediaan farmasi, alkes, dan BMHP dari penyimpanan sampai kepada unit pelayanan atau pasien. Yang keenam, pemusnahan dan penarikan. Harus dilakukan dengan cara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketujuh, pengendalian dilakukan terhadap jenis dan jumlah persediaan dan penggunaan sediaan farmasi, alkes, dan BMHP. Dan yang kedelapan ada administrasi, dilakukan secara tertib dan berkesinambungan untuk memudahkan penelusuran kegiatan yang sudah berlalu. Selanjutnya ada pembahasan mengenai pelayanan farmasi klinik yang berdasarkan kepada petunjuk teknis standar pelayanan kefarmasian Direktorat Pelayanan Kefarmasian Kemenkes RI nomor 2019. Pelayanan farmasi klinik adalah pelayanan langsung apoteker kepada pasien dalam rangka mengoptimalkan terapi obat dan menjamin penggunaan obat yang rasional, aman, efektif, serta efisien. Tujuan utamanya yaitu meningkatkan mutu pelayanan kesehatan melalui penggunaan obat yang rasional, menjamin tercapainya hasil terapi yang optimal, dan meningkatkan kualitas hidup pasien, kemudian mencegah dan mendeteksi sedini mungkin masalah terkait obat, yaitu drug-related problems, dan yang terakhir melindungi pasien dari efek samping dan interaksi obat yang merugikan. Pelayanan farmasi klinik di fasilitas pelayanan kefarmasian meliputi yang pertama ada pelayanan farmasi klinik di apotek. Yang satu, pengkajian resep, kedua dispensing, ketiga pelayanan informasi obat atau PIO, keempat konseling, kelima pelayanan kefarmasian di rumah atau home pharmacy care, yang keenam pemantauan terapi obat atau PTO, yang ketujuh monitoring efek samping obat atau MESO. Selanjutnya ada pelayanan farmasi klinik di puskesmas. Yang pertama pengkajian resep, penyerahan obat, dan pemberian informasi obat. Yang kedua pelayanan informasi obat atau PIO. Yang ketiga konseling. Yang keempat ronde atau visite pasien khusus puskesmas rawat inap. Yang kelima, pemantauan dan pelaporan efek samping obat. Yang keenam, pemantauan terapi obat atau PTO. Dan yang ketujuh, monitoring efek samping obat atau MESO. Kemudian, pelayanan farmasi klinik di rumah sakit. Yang pertama, pengkajian dan pelayanan resep. Kedua, penelusuran riwayat penggunaan obat. Ketiga, rekonsiliasi obat. Keempat, pelayanan informasi obat atau PIO. Kelima, konseling. Keenam, visite. Ketujuh, pemantauan terapi obat atau PTO. Kedelapan, monitoring efek samping obat atau MESO. Kesembilan, evaluasi penggunaan obat atau EPO. Kesepuluh, dispensing sediaan steril. Dan yang ke-11, pemantauan kadar obat di dalam darah atau PKOD. Selanjutnya ada pelayanan farmasi klinik di klinik dengan rawat inap. Yang pertama, pengkajian dan pelayanan resep. Yang kedua, pelayanan informasi obat atau PIO. Ketiga, konseling. Keempat, pemantauan terapi obat atau PTO. Kelima, monitoring efek samping obat atau MESO atau bisa juga disebut pharmacovigilance. Keenam, evaluasi penggunaan obat atau EPO. Ketujuh, pelayanan kefarmasian di rumah yaitu home pharmacy care. Pelayanan farmasi klinik meliputi yang pertama pengkajian resep.
merupakan analisa adanya masalah terkait obat. Bila ditemukan masalah, harus dikonsultasikan kepada dokter penulis resep. Yang kedua, penelusuran riwayat penggunaan obat. Proses ini untuk mendapatkan informasi mengenai seluruh obat atau sediaan farmasi lain yang pernah dan sedang digunakan. Riwayat pengobatan ini dapat diambil dari rekam medik atau pencatatan penggunaan obat pasien. Yang ketiga, rekonsiliasi obat merupakan proses untuk membandingkan instruksi pengobatan dengan obat yang telah didapat pasien. Yang keempat, pelayanan informasi obat atau PIO merupakan kegiatan penyediaan dan pemberian informasi rekomendasi obat yang independen, akurat, tidak bias, terkini, dan komprehensif yang dilakukan oleh apoteker kepada dokter, perawat, ataupun profesi kesehatan lainnya serta pasien. Yang kelima, konseling obat merupakan aktivitas pemberian nasihat atau saran terkait terapi obat dari apoteker yaitu konselor kepada pasien dan atau keluarganya. Yang keenam, pemantauan terapi obat atau PTO merupakan proses yang mencakup kegiatan untuk memastikan terapi obat yang aman, efektif, dan rasional bagi pasien. Yang ketujuh, monitoring efek samping obat atau MESO merupakan pemantauan setiap respon obat yang tidak dikehendaki yang terjadi pada dosis lazim yang digunakan pada manusia untuk tujuan profilaksis, diagnosa, dan terapi. Dan yang ke-8, evaluasi penggunaan obat atau EPO merupakan program evaluasi penggunaan obat yang terstruktur dan berkesinambungan yaitu kualitatif dan kuantitatif. Selanjutnya pembahasan mengenai jawaban dari tugas sebelum praktikum farmasi terpadu pada bab 5 yaitu pelayanan kefarmasian. Untuk soal yang pertama yaitu pelajari alur atau proses dan formulir terkait pengelolaan sediaan farmasi, Alkes, dan BMHP di sarana pelayanan kefarmasian. Alur atau proses pengelolaan sediaan farmasi, Alkes, dan BMHP. Pengelolaan dilakukan secara sistematis agar sediaan farmasi tersedia tepat jenis, jumlah, mutu, dan waktu, serta digunakan secara efisien dan aman. Yang pertama dilakukan perencanaan. Perencanaan merupakan menghitung kebutuhan berdasarkan data morbiditas, konsumsi, dan sisa stok, bertujuan untuk menjamin ketersediaan obat sesuai kebutuhan. Yang kedua, pengadaan dilakukan untuk mendapatkan obat atau Alkes atau BMHP dari sumber yang sah seperti katalog, distributor resmi, dan dinas kesehatan. Tujuannya untuk menyediakan produk bermutu dengan harga yang efisien. Yang ketiga, penerimaan, di mana dilakukan pemeriksaan fisik dan administrasi barang yang datang dengan tujuan untuk memastikan barang sesuai pesanan dan layak pakai. Yang keempat, penyimpanan, merupakan sebuah kegiatan untuk menyimpan sesuai kondisi, suhu, kelembapan, ataupun keamanan, dengan tujuan menjaga mutu dan kestabilan sediaan. Yang kelima ada kegiatan distribusi atau penyaluran, yaitu kegiatan menyalurkan ke unit pelayanan atau pasien berdasarkan permintaan dengan tujuan untuk menyalurkan ke unit pelayanan atau pasien berdasarkan permintaan. Yang keenam, pengendalian persediaan dilakukan stok opname, evaluasi pemakaian dan pencatatan, tujuannya untuk menghindari kekosongan dan penumpukan stok. Yang ketujuh, pemusnahan, yaitu menangani sediaan yang rusak ataupun kadaluarsa sesuai dengan prosedur. Tujuannya untuk menjamin keamanan dan kepatuhan regulasi. Yang kedelapan, pencatatan dan pelaporan, yaitu dilakukan untuk pencatatan semua kegiatan, pengelolaan, dan membuat laporan rutin. Tujuannya untuk menyediakan data akurat untuk evaluasi dan audit.
Formulir yang digunakan berdasarkan Juknis tahun 2019. Yang pertama ada formulir tahap perencanaan, berisikan nama formulir, fungsinya, serta keterangan. Untuk yang pertama yaitu LPLPO atau Laporan Pemakaian dan Lembar Permintaan Obat, berfungsi untuk menghitung kebutuhan dan pengajuan permintaan ke Dinas Kesehatan. Keterangannya itu wajib di puskesmas. Yang kedua ada DPKO atau Daftar Perencanaan Kebutuhan Obat. Fungsinya untuk menyusun estimasi kebutuhan tahunan yang dilakukan untuk perencanaan anggaran. Yang ketiga ada kartu stok atau buku stok. Berfungsi untuk mencatat saldo dan mutasi stok yang digunakan pada setiap transaksi. Yang kedua ada formulir tahap pengadaan, berisikan yang pertama SPB atau surat permintaan barang, berfungsi untuk mengajukan pengadaan ke unit logistik atau pemasok yang disertai daftar kebutuhan. Yang kedua PO atau Purchase Order, berfungsi sebagai surat pesanan ke penyedia untuk transaksi resmi. Yang ketiga ada BAPB, yaitu berita acara penerimaan barang, berfungsi sebagai bukti penerimaan dan pemeriksaan barang yang ditandatangani oleh petugas penerima. Yang ketiga ada formulir tahap penerimaan. Di antaranya BAPB atau berita acara penerimaan barang, fungsinya untuk verifikasi dan pencatatan penerimaan dengan dilengkapi faktur dan sertifikat. Kemudian ada kartu stok untuk menambah jumlah stok setelah diterima dan diupdate setiap penerimaan. Yang keempat ada formulir tahap penyimpanan, di antaranya kartu stok atau buku stok untuk mencatat semua mutasi stok dan ditempel di rak penyimpanan. Kemudian ada formulir pemantauan suhu, tujuannya berfungsi untuk mencatat suhu harian gudang atau lemari pendingin untuk menjaga stabilitas obat. Kemudian ada label lokasi dan kondisi penyimpanan untuk menandai area penyimpanan khusus narkotika, vaksin, dan lain-lain, sesuai Permenkes nomor 72 tahun 2016. Yang kelima yaitu formulir tahap distribusi, di antaranya ada LPPO atau Lembar Permintaan dan Pengeluaran Obat, dilakukan untuk bukti permintaan unit pelayanan dan ditandatangani oleh pemohon dan petugas farmasi. Kemudian ada bukti serah terima barang, berfungsi sebagai bukti barang yang diserahkan kepada unit penerima, dengan bukti barang diserahkan kepada unit penerima. Kemudian kartu stok untuk mengurangi jumlah stok saat distribusi dan diupdate setiap kali pengeluaran. Yang keenam, ada formulir tahap pengendalian, di antaranya daftar stok opening untuk mencocokkan stok fisik dan catatan yang dilakukan secara bulanan ataupun triwulan atau 3 bulan sekali. Kemudian ada rekapitulasi stok akhir untuk mengetahui posisi stok tiap bulan dan untuk evaluasi kebutuhan berikutnya. Kemudian ada formulir obat yang rusak atau kadaluarsa untuk mencatat sediaan yang tidak layak dan sebagai dasar untuk pemusnahan. Yang ketujuh yaitu formulir tahap pemusnahan, di antaranya daftar usulan pemusnahan untuk mengajukan daftar obat yang rusak atau kadaluarsa dan disetujui oleh pimpinan atau apoteker penanggung jawab. Kemudian ada berita acara pemusnahan untuk bukti pelaksanaan pemusnahan dan dihadiri oleh saksi dan ditandatangani oleh pejabat terkait. Yang kedelapan ada formulir tahap pencatatan dan pelaporan. Yang pertama, LPLPO bulanan atau triwulan sebagai laporan rutin ke Dinas Kesehatan dan wajib di puskesmas atau di klinik.
Kemudian rekapitulasi pemakaian obat untuk menilai pola penggunaan obat untuk monitoring rasionalitas. Yang terakhir ada laporan penghapusan barang sebagai pencatatan pemusnahan dan penghapusan untuk diserahkan ke bagian keuangan atau aset. Untuk soal yang kedua yaitu pelajari penulisan resep yang benar. Resep adalah permintaan tertulis dari dokter, dokter gigi, atau dokter hewan kepada apoteker untuk menyediakan dan menyerahkan obat bagi pasien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian resep diantaranya yang pertama ada identitas dokter, berisikan nama, surat izin praktek, alamat praktek, dan tanda tangan. Contohnya, Dr. Sinta Pratama SIP 123-2023. Kemudian ada tanggal, berisikan tanggal resep ditulis. Contohnya 18 Oktober 2025. Kemudian ada identitas pasien, berisikan nama, umur, dan alamat. Contohnya Rina, 25 tahun, Bandung. Kemudian ada tanda R garis miring, yaitu simbol resipe atau berartikan ambil atau siapkan, contohnya R garis miring. Kemudian ada nama dan dosis obat, berisikan nama generik, kekuatan, bentuk, serta jumlah. Contohnya paracetamol 500 mg dalam bentuk tablet 1x1 per hari. Kemudian ada aturan pakai atau signa, berisikan cara, dosis, frekuensi, dan waktu pemakaian. Contohnya S3DD tab 1 atau 3 kali sehari 1 tablet. Kemudian ada tanda tangan dokter, berisikan legalitas resep. Contohnya Dr. Sinta Pratama. Berikut terlampir contoh penulisan resep. Untuk soal yang ketiga yaitu pelajari cara melakukan pengkajian resep dan formulir yang terkait. Pengkajian resep adalah proses pemeriksaan resep oleh apoteker untuk memastikan resep tersebut lengkap, benar, aman, dan rasional sebelum obat disiapkan. Memiliki tujuan di antaranya yang pertama, untuk menjamin resep tersebut legal dan lengkap. Yang kedua, untuk mencegah kesalahan obat. Yang ketiga, untuk menilai ketepatan terapi bagi pasien. Tahapan pengkajian resep dan formulir yang terkait. Yang pertama melalui tahapan pengkajian. Di antaranya, 1. Administratif, yang dicek yaitu nama dokter, surat izin praktek, tanggal, dan identitas pasien. Contohnya, cek lengkap dan sah. Yang kedua, farmasetik, yang dicek yaitu dosis, bentuk, stabilitas, dan cara pakai obat tersebut. Contohnya, pastikan dosis sesuai. Yang ketiga, klinis atau terapeutik. Yang diceknya yaitu indikasi, interaksi, dan kontraindikasi. Contohnya, hindari kombinasi beresiko. Kemudian ada formulir yang digunakan, di antaranya 1. Formulir pengkajian resep atau FPR sebagai untuk mencatat hasil pemeriksaan resep. Yang kedua, formulir klarifikasi resep, fungsinya untuk konfirmasi ke dokter bila ada kesalahan. Yang ketiga, formulir MTO atau masalah terkait obat untuk mencatat kesalahan dan masalah obat. Selanjutnya, untuk soal yang keempat yaitu pelajari masalah terkait obat. Masalah terkait obat atau MTO adalah kejadian yang mengganggu keberhasilan terapi obat atau berpotensi membahayakan pasien akibat dari penggunaan obat yang tidak tepat, tidak aman, atau tidak efektif. Bertujuan agar apoteker bisa mendeteksi, mencegah, dan menyelesaikan masalah yang muncul dalam terapi obat pasien.
Jenis-jenis masalah terkait obat. Yang pertama, obat tidak diperlukan, yang dimana obat tersebut diberikan tanpa indikasi jelas. Contohnya, antibiotik untuk flu biasa. Yang kedua, kebutuhan obat yang tidak terpenuhi, yang dimana pasien butuh obat tetapi belum diberi. Contohnya, tidak ada analgesik untuk pasien nyeri. Yang ketiga, obat tidak tepat. Pemilihan obat yang tidak sesuai dengan diagnosis. Contohnya, memberi anti-hipertensi yang tidak cocok. Yang keempat, dosis tidak tepat, yaitu terlalu tinggi atau terlalu rendah. Dosis yang melebihi atau kurang dari yang dibutuhkan. Contohnya, paracetamol 500 mg diberikan 1 kali per hari. Yang kelima, reaksi obat yang merugikan yaitu adverse drug reaction merupakan obat yang menimbulkan efek samping berat. Contohnya, alergi setelah minum amoksisilin. Yang keenam, interaksi obat, di mana dua atau lebih obat saling memengaruhi efek. Contohnya, warfarin dengan aspirin, yaitu resiko pendarahan. Yang ketujuh, ketidakpatuhan pasien, di mana pasien tidak minum obat sesuai dengan aturan. Contohnya lupa atau berhenti minum obat sendiri. Untuk soal yang kelima yaitu pelajari swamedikasi dan tata laksananya. Swamedikasi merupakan pengobatan sendiri oleh masyarakat untuk menangani gejala penyakit ringan dengan menggunakan obat yang dijual bebas tanpa resep dokter. Contohnya, minum paracetamol untuk demam atau oralit untuk diare ringan. Bertujuan untuk menangani keluhan ringan secara cepat dan mandiri, serta menghemat waktu dan biaya berobat, dan untuk meningkatkan peran masyarakat dalam menjaga kesehatan. Kemudian peran apoteker yang pertama, memberi konseling dan edukasi obat yang tepat. Kedua, mencegah kesalahan penggunaan obat. Ketiga, mendorong masyarakat agar tidak sembarangan minum obat keras. Tata laksana swamedikasi. Yang pertama, identifikasi keluhan seperti tentukan gejala, contohnya demam. Kedua, tentukan bisa atau tidaknya dilakukan swamedikasi, seperti gejala harus ringan dan tidak membahayakan. Yang ketiga, pilihlah obat yang sesuai dan aman, yang dimana menggunakan obat bebas atau obat bebas terbatas. Yang keempat, berikan informasi penggunaan obat seperti cara pakai, dosis, dan efek samping. Yang kelima, edukasi kapan harus ke dokter. Jika gejala tidak membaik 3-5 hari ke depan atau ketika gejala semakin parah. Untuk soal yang keenam yaitu pelajari tata laksana penyakit degeneratif, parameter, klinik terkait, efek samping yang perlu diperhatikan, serta pelajari cara mengisi formulir yang terkait. Penyakit degeneratif adalah penyakit akibat penurunan fungsi organ tubuh secara bertahap, seperti diabetes mellitus, hipertensi, dislipidemia, dan penyakit jantung. Tata laksananya diantaranya yang pertama ada tata laksana non-obat, merupakan pola makan sehat, olahraga teratur, berhenti merokok, dan kelola stres. Kemudian yang kedua, obat-obatan disesuaikan dengan penyakitnya. Misal, diabetes menggunakan obat metformin atau insulin. Selanjutnya hipertensi menggunakan obat amlodipin atau captopril. Kemudian ada dislipidemia menggunakan obat simvastatin. Yang ketiga, pemantauan dilakukan secara rutin untuk menilai keberhasilan terapi dan efek samping dari obat yang digunakan.
Kemudian untuk parameter klinik yang harus diperhatikan, yang pertama, bagi pasien diabetes, cek gula darah puasa HbA1c. Yang kedua, hipertensi, dicek tekanan darah. Yang ketiga, dislipidemia, dicek kolesterol total, LDL, HDL, dan trigliseridanya. Yang keempat, pasien pada penyakit jantung, dilakukan cek terhadap EKG, tekanan darah, dan denyut nadi. Kemudian, efek samping yang perlu diperhatikan. Yang pertama, bagi pasien hipoglikemia pada obat diabetes. Yang kedua, batuk kering pada obat ACE inhibitor seperti captopril. Yang ketiga, nyeri otot, yaitu statin. Yang keempat, hipotensi, pusing atau edema dari obat antihipertensi. Kemudian untuk formulir yang digunakan, yang pertama ada formulir pemantauan terapi obat atau PTO, dilakukan untuk mencatat hasil pemeriksaan klinik, efek samping, dan kepatuhan pasien dalam mengkonsumsi obat. Yang kedua, formulir MTO atau MESO diisi bila ditemukan masalah atau efek samping obat. Kesimpulannya yaitu, tata laksana penyakit degeneratif mencakup pengobatan, pemantauan parameter klinik, dan pencegahan efek samping dengan pencatatan rutin pada formulir PTO dan MTO oleh apoteker. Sekian pemaparan mengenai jawaban dari tugas sebelum praktikum pada praktikum farmasi terpadu bab 5 yaitu pelayanan kefarmasian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan dimaafkan bila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.